Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1, bertemu kembali dengan saya ya di pelajaran agama Islam. Nah, siswa kelas 1, untuk kali ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu Aku Cinta Al-Quran untuk bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Kalian sudah tahu surat Al-Fatihah? Ada yang sudah mungkin ya, ada juga mungkin yang belum. Nah, ini nanti akan kita bahas bagaimana bunyi surat Al-Fatihah itu. Nah, langsung saja kita mulai. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang surat Al-Fatihah, seperti biasa kita menyanyi dulu ya, agar semuanya nanti semangat untuk belajar. Menyanyinya sama seperti yang kemarin, masih ingat cara menyanyinya? Masih kan? Oke, kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Buka Qur'anmu, baca Qur'anmu, kaji Qur'anmu sekarang juga. Sekarang juga hati bahagia. Oke ya, kalau kita itu membuka Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, maka nanti hati kita akan bahagia. Kalian ingin kan hati kalian bahagia? Pasti pengen. Kalau pengen, ayo kita membaca Al-Quran. Utamanya untuk saat ini kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, sebelum kita kembali ke surat Al-Fatihah, kita ulang pelajaran yang kemarin ya. Kita ingat kembali. Coba tanda ini kira-kira harokat apa? Ada yang tahu kemarin tentang harokat? Ini adalah yang berada di atasnya huruf, garis yang ada di atasnya huruf Araf. Namanya adalah harokat. Betul, harokat fathah. Bunyinya bagaimana fathah itu? Bunyinya adalah A. Berikutnya, kalau ada garis di bawah huruf Arab, ya, ada garis di bawah huruf Arab, itu namanya harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh. Betul sekali. Kalau kasroh, bunyinya apa? Bunyinya adalah I. Jadi kalau fathah itu bunyinya A, namanya fathah. Kalau kasroh itu bunyinya I. Berikutnya satu lagi, harokat yang seperti angka 9 tidur ya. Harokat seperti angka 9 yang tidur. Itu harokat apa namanya? Namanya adalah harokat domah. Harokat domah itu bunyinya adalah U. Jadi kalau fathah bunyinya A, kasroh bunyinya I, domah bunyinya O. Masih ingat kan? Nah, sekarang coba kalau harokat itu kita pasangkan dengan huruf. Ini huruf apa? Ini adalah huruf ba. Ya. Oke, huruf ba itu kalau diberi harokat kasroh dibaca bagaimana? Ini ba diberi harokat kasroh, berarti bunyinya bi. Berikutnya, kalau ini huruf ba diberi harokat, apa ini harokatnya? Domah. Huruf ba jika diberi harokat domah, maka dibaca apa? Dibaca bu. Dan berikutnya, kalau ada huruf ba diberi harokat fathah, maka dibaca apa? Huruf ba itu diberi harokat fathah, dibaca ba. Jadi kalau ini dari atas bi, terus bu, terus ba. Sudah ingat kan? Oke, kalau sudah ingat, sekarang kalau huruf hijaiyah yang diberi harokat dan disambung-sambung, maka nanti bisa menjadi huruf Al-Quran. Ya, huruf Al-Quran itu juga terdiri dari huruf hijaiyah yang diberi harokat terus disambung-sambung.
Nah, Al-Quran yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Al-Quran surat Al-Fatihah. Surat apa anak-anak? Surat Al-Fatihah. Nah, kalian apa tahu surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang pertama dari Al-Quran? Tahu? Tahu kan? Ya, jadi dalam Al-Quran itu yang 30 juz yang tebal itu ada banyak surat. Tepatnya yaitu jumlah suratnya 114 surat. Nah, dari 114 surat itu yang pertama kali namanya surat Al-Fatihah yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Ini sesuai dengan penempatan surat Al-Fatihah di Al-Quran urutan surat yang pertama, yaitu pembukaan. Jadi surat yang untuk membuka Al-Quran itu namanya surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ayatnya hanya 7 ya, kalian harus hafal. Ada yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Mungkin ada ya, 1-2 yang sudah hafal. Kenapa kok kita harus hafal surat Al-Fatihah? Ayo, ada yang tahu mengapa kita itu harus hafal surat Al-Fatihah? Alasannya apa? Alasannya karena surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat. Jadi ketika sekalian itu sholat ya, maka harus membaca surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu tidak dibaca dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Mengapa kok tidak sah? Ya karena membaca surat Al-Fatihah pada sholat itu hukumnya adalah wajib. Jadi harus dibaca. Berikutnya bagaimana lafal surat Al-Fatihah itu? Nah, ini dia. Kita pelajari satu ayat ya, kita baca bersama-sama. Nah, dari ayat yang pertama bunyinya, ini ya ayat yang pertama, kalian bisa membaca Arabnya yang ini atau membaca Latinnya yang ini. Tentu nanti antara Arab dan Latin tentu ada ya sedikit mungkin yang berbeda ya. Jadi usahakan membaca Arabnya. Tapi kalau untuk belajar mungkin masih belum bisa membaca Arabnya, Latinnya ini juga tidak apa-apa. Oke ya, yang pertama saya bacakan dulu, silakan disimak. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, sekarang ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Saya bacakan dulu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Perhatikan ini ditekan Rabbil gitu, tidak boleh dibaca Robil, tidak boleh, tapi harus ditekan Rabbil. Diulangi bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, berikutnya ayat yang ketiga saya bacakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ditirukan. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, berikutnya sekarang ayat yang keempat. Disimak. Maliki yaumiddin. Ma-nya panjang ya. Silakan ditirukan bersama-sama. Maliki yaumiddin. Oke, berikutnya ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan lafal iya. Ya, iya yang pertama sama iya yang kedua ini harus ditekan. Jadi harus iya, tidak boleh iya atau iya, tidak boleh, tapi ditekan iya seperti itu. Ayo diikuti bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Oke, berikutnya ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ditirukan. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ayat yang ke-7 yang terakhir dari Al-Fatihah. Diperhatikan, panjang ini ya. Ambil nafas ya, perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, bisa? Kalau nafasnya tidak kuat, berarti di alaihim ini bisa berhenti, kemudian nanti diulang mulai ghairil. Jadi seperti ini. Kita ulangi, perhatikan. Ini yang untuk nafasnya tidak kuat sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Kemudian diulangi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka setelah akhir surat Al-Fatihah kita disunatkan membaca amin. Seperti itu. Bisa kira-kira? Bisa ya? Oke, kalau bisa sekarang kita ulang bersama-sama mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ya. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita membaca Shadaqallahul azim. Oke, bisa ya? Silahkan nanti dibaca berulang-ulang, kemudian dihafalkan. Mengapa kok harus hafal? Karena surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika kita sholat. Bisa ya menghafal? Pasti bisa. Nah, sementara itu, semoga sedikit materi ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.